Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan tambahan iman kepada kita semuanya, menjadikan kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Para ulama sepakat menamakan surat ini dengan Al-Jumu'ah. Saya belum menemukan nama lain dari surat Al-Jumu'ah, karena setiap surat dalam Al-Quran biasanya punya lebih dari satu nama. Tetapi Al-Jumu'ah ini disepakati oleh para ulama namanya adalah Al-Jumu'ah. Dia merujuk kepada Salatul Jumu'ah. Apalagi di dalamnya ada ayat yang secara khusus bicara tentang salat Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi bicara tentang salat Jumu'ah. Karena itu surat ini disebut dengan surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ini Madaniyah. Kita masih ingat Madaniyah itu adalah ayat atau surat yang turun sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi yang sebelum hijrah disebut Makkiyah, yang sesudah hijrah disebut Madaniyah. Ini hal mendasar yang perlu untuk kita ketahui. Dan biasanya ciri dari surat atau ayat-ayat Madaniyah yang turun sesudah Rasulullah berhijrah itu, di antara cirinya banyak bicara tentang masalah hukum, masalah syariat, dan banyak juga bicara tentang ahlul kitab, ya. Nah, pada ayat ini kita akan membaca dan melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga berbicara tentang orang-orang Yahudi yang memang tinggalnya di kota Madinah, di mana mereka diserupakan oleh Allah dengan keledai. Sebagian mereka diserupakan dengan keledai. Mathalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Seperti himar, ini keledai, ya. Nah, ini kandungan dari surat Al-Jumu'ah yang akan kita bahas.
Nah, ikhwafillah rahimakumullah, hal lain sebelum kita masuk ke dalam pembahasan surat Al-Jumu'ah ini juga yang perlu kita ketahui bahwa surat Al-Jumu'ah ini merupakan surat yang sering juga dibaca oleh Rasulullah pada saat salat Jumat. Jadi pada saat salat Jumat ada riwayat yang menyebutkan riwayat pertama bahwa Rasulullah membaca surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Tapi riwayat yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim ya, disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membaca kadangkala dalam salat Jumu'ah rakaat pertama adalah surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Rakaat keduanya yaitu surat sesudahnya. Surat sesudahnya adalah surat Al-Munafiqun. Jadi rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Itu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu kira-kira kadar bacaan salat Jumat Rasulullah. Kadar bacaan salat Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau membaca surat sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan keadaan yang ada. Biasanya kalau salat Jumat bacaannya kisarannya itu 1 halaman atau 1 halaman lebih sedikit, ya 1,5. Kalau membaca dalam salat subuh biasanya Rasulullah membaca surat yang panjangnya sekitar 100 ayat, ya 100 ayat, 60 ayat, kadang-kadang baca 60 ayat, 70 ayat sampai 100 ayat. Biasa yang dibaca oleh Rasulullah kadang-kadang seperti Hamim As-Sajadah atau surat Al-Insan, ya, Al-Insan. Nah, ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah kita memahami Rasulullah itu memang meringankan salat ketika menjadi imam. Meringankan bacaan salatnya ketika menjadi imam agar makmum tidak berat. Tetapi bukan berarti Rasulullah membaca kulhu sama kul a'udzu birabbil falak. Yaitu ringannya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam berjamaahnya itu bacaannya semacam itu. Jadi Rasulullah meringankan bacaannya membaca surat-surat yang semacam ini. Jadi jangan salah ditafsirkan. Ini biar ringan bacanya inna a'tainakal kautsar, idza jaa nasrullah dan seterusnya. Ya, bukan tidak boleh, silahkan saja. Itu hal yang sah, tidak batal. Bagus. Tetapi kalau kita ingin melihat dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadar bacaan salatnya ya segitu itu. Itu kalau berjamaah. Tapi kalau salat sendirian Rasulullah jauh lebih banyak bacanya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan seterusnya. Itu bacaan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, ya. Bisa enggak contoh itu? Ya. Nah, itu pengantar dari surat Al-Jumu'ah. Nah, surat Al-Jumu'ah ini ikhwafillah rahimakumullah ada sekitar 11 ayat, ya. 11 ayat. Tidak ada ikhtilaf di antara para ulama bahwa dia terdiri dari 11 ayat. Dan ayat yang pertama, ada kedua dan seterusnya itu banyak sekali terkait dengan surat sebelumnya, surat As-Saff. Jadi surat As-Saff yang sudah kita bahas. Ya. Kalau pada surat As-Saff misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam, wa idh qala Musa liqaumihi, ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, ketika Isa berkata kepada kaumnya dan seterusnya, termasuk memberikan kabar gembira wa mubasyiran bi rasulin ya'di min ba'di ismuhu Ahmad. Maka pada ayat ini, pada surat ini kita
membaca, Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Jadi ada korelasi. Jadi pada surat As-Saff Allah mengabarkan akan datang nanti seorang nabi. Pada surat Al-Jumu'ah ini Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau pada surat As-Saff misalnya Allah bicara tentang tijarah lan tabur, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, dan seterusnya. Satu bisnis perniagaan yang pasti akan menguntungkan, menyelamatkan kita dari siksa. Nah, pada ayat ini Allah bicara tentang tijarah, ya, juga tijaratud dunya, ya, dalam konteks bahwa kalau kalian berbisnis, kalau kalian sibuk dengan bisnis, tetapi ketika itu masuk waktu sholat Jumat, maka harus ditinggalkan itu bisnis semuanya itu. Karena ini bisnis yang lebih utama, ini bisnis akhirat, ya, dan seterusnya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ayat pertama dari surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lillah, bertasbih, memuji Allah. Yusabbih menggunakan fi'il mudhari', menggunakan fi'il mudhari'. Kalau dalam surat As-Saff menggunakan fi'il madhi, sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini Allah menggunakan fi'il mudhari', yusabbihu lillahi. Kadang Allah menggunakan masdar, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Kadang Allah menggunakan fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la, perintah. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kata kerja di dalam bahasa Arab yang dipergunakan oleh Allah untuk menunjukkan tasbihnya seluruh alam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua alam ini bertasbih kepada Allah. Allah menyuruh, Allah menceritakan semua ini bertasbih kepada Allah. Dan Allah juga menegaskan pada ayat ini, yusabbihu lillah, terus menerus tidak akan pernah berhenti makhluk Allah bertasbih. Ini menunjukkan istimrar, terus menerus. Jadi kalau kita melihat bagaimana makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbihnya mereka kepada Allah terjadi secara terus-menerus. Semuanya bertasbih kepada Allah. Fa'il di sini adalah ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah mempergunakan kata sambungnya di situ adalah dengan ma, bukan man. Mestinya yang bertasbih itu berakal atau tidak? Berakal kan mestinya. Yang bertasbih kepada Allah makhluk yang berakal, tapi Allah mengatakan dengan ma. Tidak hanya yang berakal, bahkan benda mati sekalipun, benda yang menurut kita tak bernyawa sekalipun, pada hakikatnya dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan ma bukan man menurut sebagian mufassir karena lebih banyak bahkan orang-orang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berakal yang bertasbih kepada Allah. Bebatuan, pohon, ya, tumbuhan-tumbuhan, gunung-gunung, lautan, air, udara, semua yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita tidak melihat satu makhluk, kecuali dia bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi kalau kita lihat batu itu bertasbih,
pohon itu bertasbih, air itu bertasbih, tumbuhan itu bertasbih, binatang itu bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa makna dari tasbih itu? Menafikan, meniadakan, menyangkal. Tasbih meniadakan adanya kekurangan yang dilekatkan kepada Allah. Allah itu sempurna, tidak cacat. Apa yang terlintas dalam benak kita tentang hal-hal yang tidak pantas kepada Allah itu tidak benar semuanya. Itu maksud dari tasbih. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan zat Allah, sifat Allah, ya. Jadi yang ditasbihkan apa? Yang ditasbihkan pertama adalah perbuatan-perbuatan Allah. Jangan sekali-kali kita melekatkan kepada Allah perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, seolah-olah Allah tidak mampu. La, Allah itu mampu. Allah kuasa. Ya, Allah dengan kudratnya bisa melakukan segala sesuatu, termasuk nanti disebutkan di sini huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Bayangkan di satu masyarakat Arab yang terbelakang, yang buta huruf, Allah mampu mengubah masyarakat yang semacam itu. Jangan dikira Allah enggak mampu. Jadi kadang-kadang kita mustahil, tidak mungkin, mana mungkin bisa berubah dan seterusnya. Lah, itu kalau menurut kacamata manusia. Tapi menurut kacamata Allah, dalam perhitungan Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kenapa Allah memulai dengan tasbih? Agar kita meniadakan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kurang dari Allah, tidak ada cacat, tidak ada yang tidak sempurna. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu bisa terjadi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kemudian kita merenungi ayat ini bahwa semua bertasbih kepada Allah, lalu ada manusia di antara makhluknya yang dikasih akal, dikasih perasaan, dikasih fitrah tidak mau bertasbih, ini kelewatan. Ini melampaui batas. Yang lain saja bertasbih, tidak punya akal, manusia malah membangkang. Nah, ini. Makanya kita harus ikut alurnya. Semuanya bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ardil malik. Allah memperkenalkan sifat-sifatnya. Kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Kenapa mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, dia adalah zat yang maha menguasai. Kalau dalam terjemah itu diterjemahkan apa itu? Maha raja. Ya, Al-Malik maknanya bisa raja, menguasai. Ya. Ada 3 sifat yang hampir sama. Pertama, Malik, itu raja maknanya. Kemudian Malik, itu maknanya memiliki, itu Malik. Ya. Kemudian Malik, ya, ini hampir sama dengan yang pertama, Malik. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut dengan Al-Malik, maksudnya raja yang menguasai. Qulillahumma malikal mulk. Sebab Allah yang punya ini kerajaan. Kerajaan ini semuanya punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berkuasa. Raja yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun raja yang sekarang ada di dunia ini fana semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana, akan hilang.
Semua yang berjaya, yang berkibar sekarang ini, pada saatnya akan tenggelam. Pada saatnya akan hilang. Pada saatnya akan pergi, meninggalkan dunia. Seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala akan pergi meninggalkan dunia ini. Bahkan malaikat al-maut, dia juga akan mati. Walaupun kemudian nanti dia akan dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat semuanya dimatikan oleh Allah, Allah mengatakan, Anal Malik, limanil mulkul yaum. Punya siapa ini kerajaan? Kata Allah. Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan ini adalah milik Allah. Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Nah, karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita menyadari bahwa Allah punya sifat Al-Malik, Allah itu yang menguasai, yang merajai segala sesuatu, tidak perlu takut kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab makhluk Allah ada dalam kendali Allah, ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kalau kita yakin betul bahwa raja yang sejati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah raja, karena Allah maha berkuasa, maka semua perintah dan larangan Allah harus kita ikuti. Karena dia yang berhak mengatur kita. Dia yang berhak menetapkan urusannya kepada kita. Ya. Al-Malik. Selain Al-Malik, apa sifat Allah Ta'ala? Al-Quddus. Al-Malikil Quddus. Dan dia juga maha suci. Ya. Bersih dari aib, bersih dari cacat, itu Al-Quddus, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau manusia berusaha untuk menyempurnakan dirinya, membersihkan dirinya, memperbaiki dirinya. Karena itu cerminan dari bagaimana dia berusaha untuk meneladani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Al-Quddus. Al-Aziz, Allah juga punya sifat Al-Aziz, perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz juga menunjukkan kemuliaan Allah, maha mulia, maha perkasa. Itu Aziz. Ya. Dan yang terakhir Allah mengatakan Al-Hakim, penuh hikmah, maha bijak. Allah itu maha bijak. Sifat Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah, aturan Allah, semuanya bijak. Tidak ada yang tidak adil. Allah menetapkan sesuatu secara tepat. Allah menetapkan sesuatu dengan benar, pas, ya, sesuai dengan takarannya. Ini penuh dengan hikmah. Al-Hakim, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat pertama, jamaah sekalian. Allah membuka dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.